Selamat siang. Eh, Sekarang saya akan memandu kalian dalam pembelajaran hubungan koordinat kutub dan Cartesius. Nah, pembelajaran kali ini tidak sepenuhnya dapat dari saya mentah-mentah, tapi kalian yang menemukan sendiri rumusnya dengan panduan dari saya, begitu ya. Jadi video ini digunakan untuk memandu kalian menggunakan LKS di live worksheet untuk mendapatkan rumusnya, begitu. Apa yang saya tampilkan di sini sudah sama dengan apa yang disiapkan di live worksheet-nya, begitu ya. Kita masuk ke dalam koordinat kutub dan Cartesius. Mari belajar mandiri dengan menemukan rumus sendiri. Di masa pandemi ini pasti kalian sudah terbiasa untuk belajar mandiri. Untuk kali ini saya mau mencoba untuk memandu kalian gitu. Jadi bukan hanya sekedar cari-cari sendiri, tapi saya pandu begitu dengan fokus ke dalam slide yang sudah saya buat. Jadi tidak menemukan dari media-media lain begitu ya. Nanti media lain bisa digunakan untuk ngecek apakah benar jawaban saya begitu. Oke. Ini bentuk dari titik koordinat Cartesius dan koordinat kutub. Yang mana itu koordinat kutub? Yang ini ya. R, alfa. Apa itu R? R itu jari-jari. Kalau dari gambar berarti yang mana itu R? Jari-jari lingkaran gitu. Jari-jari lingkaran berarti yang ini. Ya. Titik pusat ke sisi lingkaran. Kemudian titik A, B. Ini namanya koordinat Cartesius gitu ya, di mana A itu adalah X, B itu adalah Y. Berarti yang mana itu A? A itu berarti di sini. B itu berarti di sini. Kalau kita lihat dari segi 4 ini, gabungan dari bentuk yang dimerahin begitu ya, maka kita punya dua sisi yang sama, yaitu panjang sisi yang bawah ini, yang horizontal, itu sama dengan yang atas. Berarti yang atas juga A. Terus yang vertikal, yang berdiri tegak ini berarti B sama dengan yang di sebelah sini. Berarti kita bisa sebut depan alfa itu pasti B. Karena sama ya panjangnya dan sejajar. Begitu. Nah, kita akan menemukan rumusnya dari yang sudah dibuat. Sesuai dengan definisi trigonometri dan teorema Pitagoras, dari gambar yang disiapkan di sebelah, kita akan cari koordinat kutub bagaimana, koordinat Cartesius bagaimana nanti hubungan mereka. Gitu ya. Pertama, karena kita sudah punya sudut, otomatis kita akan menggunakan perbandingan trigonometri, yaitu sin, cos, dan tangen. Sin alfa. Kalau alfa di sini, kira-kira sin alfa itu apa? Saya akan contohkan ya. Sin itu kan demi, depan per miring. Berarti depan alfa. Tadi depan alfa adalah B, ya, sejajar. Depan alfa adalah B. Dibagi miring, miringnya adalah R. Kemudian dipindah ruaskan. Kenapa dipindah ruas? Kita mau cari hubungan antara koordinat Cartesius dengan koordinat kutub. Berarti ini ada R, ada alfa, ada B. Berarti kita mau cari koordinat Cartesiusnya bisa dengan mencari B, begitu kan? Cari B dengan cara apa? R-nya pindah ruas aja, begitu. Atau sama-sama dikali R. Jadi R kali sin A. Nah, begitu juga dengan tangen dan kosinus. Silahkan dicari, caranya sama. Cuman ya rumusnya beda gitu ya. Cos alfa itu apa? Silahkan dicari dari gambar yang sudah disiapkan ya, jangan dari gambar yang lain. Kemudian tangen alfa. Cos alfa itu kan berarti sami, samping per miring, samping berapa, miringnya apa simbolnya. Tangen itu berarti desa, depannya apa, sampingnya apa. Kemudian tangen itu digunakan untuk mencari sudut. Selain mencari perbandingan AB-nya, begitu kita pakai
perbandingan sudutnya. Diambil dari tangan A. Misalnya dari gambar saya dapatnya A itu adalah paper key. Maka nyari alfa itu dari arkes tangan paper key, begitu. Dimana misalkan nanti hasilnya adalah akar 3, berarti cari tangan yang nilainya akar 3. Berapa sudut tangannya itu akar 3, kayak gitu untuk mencari sudutnya, itu untuk cari alfanya. Kemudian selain itu ada R kuadrat sama dengan titik. Nah, kira-kira dari segitiga siku-siku yang disiapkan di sini kan ada 2 gitu, pakai salah satunya begini kan. Kira-kira nyari R itu bisa pakai Pitagoras, pakai apa? Apakah P kuadrat tambah Q kuadrat atau apa? Itu sesuai dengan gambar yang sudah disiapkan. Silahkan diisi, berarti didapat dari mana? Begitu ya. Kita masuk ke slide yang ketiga. Maka kita akan mendapatkan kesimpulan itu seperti apa? Nanti kalian isi dulu slide 2-nya apa begitu. Nah, ini kesimpulan. Tetap aja kesimpulan kalian yang nyimpulin begitu ya. Tadi jari-jari di sini R. A sama B-nya sudah sama begitu ya. Nah, kira-kira kesimpulannya apa? Koordinat Cartesius itu adalah X, Y. Berarti kalau dari gambar dia adalah A, B. Kemudian koordinat kutub ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Dari Cartesius kita bisa dapat koordinat kutub, dari koordinat kutub kita bisa dapat Cartesius gitu. Dari apa yang sudah disimpulkan, apa yang sudah kita dapat barusan gitu. R itu jari-jari, dapat dari mana tadi? Bisa dari Pitagoras, begitu ya. Kemudian alfa itu sudut, tadi dari arkes tangan, begitu. Arkes tangan sekian, berapa sudutnya, begitu. Nah, dari sini ada penjabaran lagi, ada R tadi bisa didapat dari Pitagoras. Pitagoras apa nih? Silahkan diisi sesuai dengan gambar yang diberikan. Ini hubungannya didapat dari Cartesius. Jadi kalau kita punya Cartesius, kita bisa dapat sudut dan R-nya, panjang jari-jarinya. Nah, dari koordinat kutub, kita bisa dapat A dan B-nya, begitu ya. Koordinat Cartesiusnya kita bisa dapat A sama B. Contohnya tadi B. Yang saya contohin B itu sama dengan R dikali sin alfa. Nah, A itu apa? Begitu. Nah, ini saling berhubungan. Jadi, dari koordinat Cartesius kita bisa dapat koordinat kutub, dari koordinat kutub kita bisa dapat Cartesius. Dari dua rumus yang dikotakin ini. Begitu ya. Rumusnya nggak banyak memang. Nah, kita ke contoh. Saya akan jelasin, tapi rumusnya silahkan. Oke. Ini kalau kita lihat dia 8,45. Ada sudut, berarti bisa dibilang ini adalah koordinat kutub, begitu ya. Koordinat kutub. Di mana 8 itu adalah R, alfa itu adalah 45 derajat di kuadran 1 gitu ya. Nah, dari sini kita mau cari koordinat Cartesius. A, B. Tadi bisa dapat A dari mana? A itu adalah R dikali cos alfa. Kemudian dapat B dari mana? Begitu. Jadi A itu adalah 8 dikali cos 45. Maka hasilnya adalah 8 kali setengah akar 2, yaitu 4 akar 2. Kemudian B-nya itu didapat dari R sin alfa, berarti 8 dikali sin 45. Kebetulan sin 45 dan cos 45 itu bernilai sama, jadi hasilnya juga sama. Nah,
koordinat Cartesiusnya adalah 4/4 begitu contohnya. Nah, untuk yang kedua saya hanya memandu sedikit karena ada rumus yang tadi harusnya kalian simpulkan sendiri begitu ya. Tentukan koordinat kutub, berarti ini yang diketahui adalah koordinat Cartesius begitu. Ini adalah A, ini adalah B. Silahkan cari R, tadi dapat dari mana, akar gitu kan, di kuadrat tambah di kuadrat, kemudian cari alfa dari arkes tangan berapa per berapa begitu. Ini kan berarti kita punya segitiga, anggaplah begini segitiganya, alfanya misalnya di sini gitu. Akar 3 yang mana nih, min akar 3 yang mana gitu kan. Atau kalian buat dari Cartesiusnya, ini kira-kira ada di kuadran berapa. Saya hapus dulu ya. Ini kira-kira ada di kuadran berapa ya. Kalau misalnya kita gambarkan Cartesius, ini adalah X, X-nya di positif berarti sebelah kanan, Y-nya itu negatif berarti bawah, kanan bawah. Nah, di sini kuadran berapa ini? Nah, gitu kan. Kuadran berapa berarti sudutnya pun harus yang di antara kuadran ini aja. Begitu dapatnya. Ya, silahkan kalian coba sendiri. Ini nanti kita diskusikan ketika pembelajaran tatap muka online begitu ya. Dan saya harap kalian tidak diam tapi bertanya. Kalau diam berarti saya anggap kalian paham untuk contoh yang kedua. Kalau bertanya kan berarti saya bisa tahu gitu ya, saya mau mulai dari mana nih jelasinnya. Kita mau diskusi dari mana. Kalau enggak ya udah saya lanjut ke soal-soal begitu ya. Silahkan kerjakan worksheetnya 2 slide tadi untuk contoh, tidak saya bikin kolom jawaban, tapi kalian coba latih sendiri, kerjakan sendiri, catat sendiri begitu supaya kalian bisa ingat cara mengerjakannya. Oke, kita akhiri, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.